Bab 26 Ayo ehem-ehem. Kirana dan Ragendra langsung menghentikan aktivitas mereka. Muka mereka sampai memerah karena malu. Sementara, seseorang tampak melongo di ambang pintu dengan raut wajah malu juga. Dia adalah Ibu Ragendra. Ragendra garuk-garuk kepala yang mendadak gatal, sementara Kirana menyengir malu dengan tangan yang mencubit pinggang suaminya cukup kuat. Ragendra memekik tanpa suara, menahan rasa sakitnya. Raut wajah ibunya berubah datar. Gendra, Kirana kalau mau bermesraan jangan di depan anak kecil. Bagaimana kalau dia bangun coba? Ketus ibunya. Kirana dan Ragendra hanya saling tatap menahan malu. Kalian ke depan, ibu mau bicara, lalu pergi meninggalkan keduanya. Akhirnya mereka berdua bisa bernapas lega usai ibu pergi. Kamu sih, rajuk Kirana. Tapi kamu juga suka kan? Buktinya malah kamu yang lebih brutal, kekeh Ragendra. Tangan nakalnya malah menyentuh sensual buah apel Kirana. Au, dasar nakal dan mesum. Kirana langsung turun dari tempat tidur, hendak meninggalkan suaminya. Ragendra berteriak pelan, bantu aku sayang, kamu tahu kan bagaimana kondisiku, rajuk Ragendra. Kirana membalikkan tubuh, dia sadar akan kondisi suaminya. Maaf. Lalu membantu Ragendra turun dari tempat tidur dan duduk di atas kursi roda. Kenapa minta maaf? Ragendra mengecup tangan Kirana dengan bibir tersenyum tipis, membuat pipi Kirana memerah. Kirana tak menyangka, pemuda tampan yang polos dan manja di masa lalu itu, saat kembali bertemu berubah menjadi sosok yang ketus dan bermulut pedas. Lalu saat ini kembali ke setelan pabrik, manja dan lucu. Hanya saja, sepertinya kepolosannya sudah hilang, malah berubah menjadi sosok yang mesum. Bibirnya tersenyum. Ada apa? Kenapa senyum? Ragendra curiga. Aku teringat pemuda tampan yang sangat polos, jawab Kirana. Ragendra menatapnya semakin curiga. Siapa? Baru saja menikah sudah mau selingkuh aja, ketusnya tak terima. Kirana melongo mendengar perkataan suaminya. Apa Ragendra sedang menunjukkan kebucinannya? Masa sih? Rasanya tak percaya. Perempuan biasa dan tak secantik Lolita dibucinin lelaki kaya raya, konglomerat, tampan rupawan tiada banding. Ya meski tak bisa berjalan sih, hehehe. Itu yang ada dalam pikiran Kirana. Katakan siapa dia? Ragendra menatap tajam Kirana. Kirana berusaha menahan tawa. Apaan sih, orangnya kan ada di depanku, sahutnya, yang merasa geli sendiri dengan kecemburuan yang ditunjukkan oleh Ragendra. Ragendra tampak berpikir sejenak, kemudian setelah menyadari maksud Kirana, dia mulai tersenyum malu-malu. Sungguh lucu dan imut di mata Kirana, gemesin, jadi pengen nyubit pipinya. Tapi, tentu saja dia tidak berani, dan hanya menahan diri, meski tangannya sudah gatal. Kirana mencebik, "Ish, kenapa tiba-tiba tersenyum?" ujarnya dengan mimik geli. "Hehe, aku kan orangnya." Ragendra menatap Kirana penuh cinta. Memangnya adek ngerasa lucu dan gemesin ya? Kekeh Kirana. Ragendra manyun disebut adek. Aku suamimu sekarang. Jangan sebut adek, ketusnya. Kirana geleng-geleng kepala, suaminya ternyata Maudian, dikit-dikit senang, dikit-dikit kesel, dikit-dikit merajuk. Semoga setelah ini mode pedas level cabe setannya tidak muncul, kan udah suami istri, hehehe. Kirana senyum-senyum sendiri. Mulai aneh nih. Senyum-senyum gak jelas, ucap Ragendra. Kirana mengembuskan napas pelan, ternyata kalau sudah karakter memang gak akan berubah. Lihatlah Ragendra, perkataan pedasnya tidak bisa hilang begitu saja ternyata. Kalian ini ditungguin dari tadi gak muncul-muncul ya. Terdengar suara seseorang di depan pintu, yang ternyata ibu Kirana. Kirana dan Ragendra sontak menoleh ke arah suara ibu Kirana. Ibu mertua. Ragendra tersenyum cool. Kirana merasa heran dengan kelakuan Ragendra, jika saat bersamanya sangat menyebalkan, tapi saat di depan orang lain akan terlihat tenang dan cool. Dasar bunglon, cibirnya dalam hati. Ayo semua sudah menunggu, lalu ibu pergi duluan usai berkata dengan nada lembut kepada Ragendra. Kirana mendorong kursi roda yang diduduki Ragendra, menuju ruang depan.
Mereka duduk di ruang depan, serasa di sidang. Karena semua mata menatap ke arah mereka dengan tatapan penuh selidik, membuat Kirana salah tingkah dan rasanya mau menghilang dari hadapan mereka. Berbeda dengan Kirana, Ragendra tampak lebih tenang dan santai. Tadi kami sudah berembuk, kalau hari ini juga kalian akan pindah ke rumah baru yang sudah ayah siapkan sebagai hadiah pernikahan, ujar ayah Ragendra. Secepat ini, Kirana terkejut mendengarnya, sementara Ragendra tampak santai dan terlihat senang. Ragendra sih memang maunya begitu, biar bebas dari gangguan saat mau ehem-ehem. Iya, supaya kalian bebas kalau mau itu, daripada nanti kepergok Arsa, sahut ibu Ragendra dengan penuh sindiran, mengingat kejadian tadi. Pipi Kirana jadi memerah, merasa malu. Apalagi, tadi sempat kepergok ibu mertuanya itu, malunya sungguh terasa. Gimana Gen? Tanya ayahnya. Ragendra mengangguk. Kalau aku sih setuju aja ya. Biar kami juga mandiri, jawabnya santai tanpa beban. Padahal itu hanya alibi saja. Kirana mengembuskan napas gusar, sebenarnya tak yakin dengan hidup baru yang ditempuhnya bersama Ragendra. Apalagi saat teringat kepada Lolita. Sebagai seorang istri, kamu harus ikut kemanapun pergi Kiran, ujar ibunya dengan lembut. Meski, sebenarnya berat hati. Karena baru juga beberapa waktu Kirana pulang, sekarang sudah mau pergi lagi. Rasanya masih kangen. Kedua orang tuanya terus menasehati Kirana dan Ragendra tentang hidup berumah tangga. Hingga berhenti, saat Arsa terbangun. Setelah berunding lagi, mereka pun akhirnya memutuskan kalau Kirana dan Ragendra akan pindah besok saja. Kedua orang tua Ragendra memilih tidur di hotel malam ini, karena kebetulan di rumah Kirana tak memiliki cukup banyak kamar. Ditambah, ibu Ragendra tak akan bisa tidur tanpa adanya AC. Arsa tidur bersama kedua orang tua Kirana malam ini. Sementara itu, Derry tidur di kamar yang sebelumnya dia dan Ragendra tempati. Malamnya, Kirana yang sudah mengantuk, dari jam 9 tadi sudah terlelap memasuki alam mimpi. Ragendra yang menginginkan ehem-ehem pun, mencubiti pinggangnya dengan lembut, berharap Kirana membuka mata. Sayang, bisik Ragendra sambil mendusel-dusel wajahnya ke dada Kirana. Tapi, Kirana yang kalau memang sudah tidur nyenyak akan seperti mayat, sama sekali tak terganggu, dia malah mendesah dalam tidurnya, entah sedang mimpi apa. Kebo sekali dia tidur, untung cinta, gumam Ragendra. Yang, sayang, Kiran, ayo kita ehem-ehem, ini kan malam pertama kita. Ragendra terus berusaha agar istrinya terbangun, tapi nihil. Kirana malah ngorok. Ish, cantik-cantik kok ngorok sih, kekehnya merasa istrinya sangat lucu. Andai kakinya tidak sedang sakit, dia pasti sudah membolak-balik tubuh sang istri dan melakukan semua maunya. Karena terus saja tak ada respon, akhirnya Ragendra tertidur juga rupanya. Lewat tengah malam, Ragendra menggeliat, sesuatu dalam dirinya bangkit ketika tanpa sengaja bersentuhan dengan bokong sang istri. Dengan mata yang mengantuk, dia bisa merasakan sesuatu. Sayang, bisik Kirana. Ragendra membuka mata dan mendapati istrinya sudah polos dan duduk menatapnya dengan senyuman menggoda. Ayo Gen sayang, aku siap, suara Kirana terdengar sensual di telinga Ragendra. Sontak matanya membulat dan tangannya mulai nakal menyentuh ini itu semaunya. Sayang Ragendra memekik keenakan, dia begitu menikmati permainan nakal yang dilakukan istrinya tanpa diminta. Mengerang, mendesah dan meracau. Kiran M. Gen. Keringat membasahi seluruh tubuh Ragendra, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pun dengan Kirana, Ragendra memeluk pinggang istrinya yang sedang asyik bermain dengan erat. Kamu kok makin hebat ya, erangnya. Kirana yang sekarang tampak tidak pemalu seperti saat 7 tahun yang lalu. Kirana yang saat ini sangat hot dan menggebu-gebu. Hingga Ragendra mengerang keras, karena mencapai puncak kenikmatan. Kiran M. memeluk istrinya. Gen, panggil Kirana.